gunanya gue bawa lo ke rumah sakit. Salah satu caranya adalah lo izinin gue nikah sama adek lo secara. Abang mau nikahin Sarah? Enggak, Mas. Mana? Gak usah ngaco kamu ya. Perempuan apa yang mau dinikahin gitu aja? Sampai kapanpun aku gak akan mau nikah sama kamu. Ya terserah, gak maksa. Tapi apa lu mau ngeliat kakak lo pelan-pelan mati mengenaskan seperti ini? Tega lo sama kakak lo? Kita terserah sih, terserah. Kamu gak mau kan Mbak kenapa-napa? Tolong jangan paksa aku buat nikah sama Mas Beno, Mbak. Aku gak mau. Lo tuh susah dibilanginnya. Kalau lo mau denger omongan gue, mending lo keluar aja deh. Baik. Lebih baik aku angkat kaki dari rumah ini daripada aku harus nikah sama Mas Beno. Bagus! Bang! Keluar! Keluar! Mas Beno jangan! Sarah! Sebisanya Mas Beno nampar aku. Mbak Mona juga. Kenapa aku nikah sama suaminya? Sampai kapanpun aku gak akan mau nikah sama Mas Beno. Siapa itu? Siapa? Teriak-teriak kayak ngeliat setan aja. Emang ada setan, Mas? Di situ ada setan, Mas. Mana? Hah? Mana? Tadi di situ ada setan, Mas. Aku takut banget. Lo gak usah sembarangan deh kalau ngomong. Di rumah ini gak ada setan. Tapi serius aku lihat setan, Mas, di situ. Lo tau kan, kakak lo tuh lagi sakit. Awas ya. Kalau lo ngomong sama kakak lo ngeliat setan. Bisa tambah sakit dia. Yang ada gue yang repot. Mona! Mana kopi gue? Gue udah mau berangkat nih, lelet banget sih lo. Mas, gak teriak-teriak bisa kan? Mbak Mona tuh lagi nyiapin dagangannya. Jadi suami kok bisa nuntut tak doang. Kalau nggak ngomel-ngomel ya teriak-teriak. Bantuin istrinya kek. Ngomel aja terus. Sepuas lo sekarang. Tapi besok-besok lo bakal jadi milik gue. Mbak Mona kan semalaman gak tidur. Masa sekarang harus jualan lagi? Mendingan Mbak Mona istirahat aja, lagian kan Mas Beno udah kerja. Sar, Bang Beno tuh cari duit buat dirinya sendiri. Mbak nggak pernah dikasih duit. Mbak serius? Mas Beno gak pernah ngasih Mbak uang? Mbak, apa nggak sebaiknya kita ke rumah Kiai Abbas aja? Siapa tahu dia bisa ngobatin penyakit Mbak yang aneh, ya kan? Enggak. Ya udah, kita perginya ngumpet-ngumpet aja. Gimana? Oh ya Mbak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Barakallahu li walakum. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka kaum laki-laki atas sebagian mereka kaum perempuan. Karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara. Dan wanita-wanita yang dikhawatirkan akan nusudnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka dan pukul mereka. Dan jika mereka telah mentaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Maha tinggi dan maha besar Allah. Ayo ibu-ibu, sayurannya masih segar. Sayangnya cuma Mbak Mona, Iya bu. kok sudah jualan sih? Memangnya penyakit anehnya itu sudah sembuh ya? Belum bu. Oh, jangan-jangan Mbak Mona kena guna-guna lagi. Suaminya Mbak Monah itu pernah ikut aliran sesat dan belajar ilmu hitam. Jadi Mbak Monah ketimpal sialnya. Ya Allah, kasihan banget ya. Mereka emang bener. Bisa jadi aku sakit mungkin gara-gara pengaruh ilmu hitam dari Bang Beno. Sar. Dengerin gua. Lo mau sampai kapan sih kayak gini? Udah mending lo nikah aja sama gua. Lo gak kasihan apa sama kakak lo? Hah? Tiap malam teriak-teriak minta tolong, sakit. Kalau lo nikah sama gue jamin. Kakak lo itu pasti bakal sembuh. Lo sayang kan sama kakak lo? Oh, jadi selama ini Mbak Mona itu sakit gara-gara diguna-guna sama Mas Beno ya? Kurang ajar! Apa-apaan sih bang? Kenapa abang mau nampar Sarah? Please bang, jangan kasar sama Sarah. Apapun alasannya, Sarah itu adik aku bang. Ini adek sama kakak sama aja, gak bisa gue bilang. Gue udah bilang. Lu kalau mau sembuh izinin gue nikah sama adek lo ini. Percaya deh. Itu kata guru gue kayak gitu. Guru? Jangan sembarangan deh bang. Jangan jadiin ambisi abang sebagai dalih sebuah kebenaran bang. Saya masih yakin kok kalau Allah yang akan nyembuhin saya. Kita lihat aja seberapa kuat lo bertahan sama Tuhan lo itu.
Sarah, kamu gak apa-apa? Enggak, Mbak. Mbak, aku baru aja dapat info dari temen aku. Ada ustadz muda namanya Ryan. Katanya dia bisa nyembuhin penyakit kayak gangguan jin kayak gitu, Mbak. Apa nggak sebaiknya kita kesana aja ya, Mbak? Enggak, Sarah. Mbak nggak mau. Mbak takut nanti kalau Bang Beno tahu, dia makin kasar sama kita. Mbak, percaya sama aku, kali ini Mas Beno nggak akan tahu. Mau ya? Ayo, Mbak. Bang, ojek. Ya. Sar, Mbak, apalagi sih yang Mbak pikirin? Mbak masih ragu. Mbak percaya sama aku ya. Setelah Mbak diruqyah nanti, Mbak pasti bakal ngerasa baikan. kamu yakin, Sar? Gak akan ketahuan Bang Beno? Mbak tenang aja. Mas Beno kan udah pergi dari tadi. Dia nggak akan ngeliat kita. Yuk. Kurang ajar. Awas ya lo, Sar. Berani-beraninya lo ajak Mona ketemu Pak Ustadz. Lo lihat aja. Gue akan kasih lo pelajaran. Ada apa, Bang? Bu, maaf Bu, barusan ada kucing lewat Bu. Tuh kan, Sar. Mbak bilang juga apa nih, pasti ada pertanda apa-apa nih. Mbak Mona nggak mau kejadian apa-apa menimpa kita, Sar. Mbak Mona tenang dulu, Mbak. Nggak akan ada apa-apa kok. Tenang ya. Yang kita pulang aja Mbak yuk. Mona. Mbak nggak mau kejadian apa-apa sama kita. Mbak tenang dulu, Mbak. Nggak ada. Mau kemana lo? Mau kemana? Mas Beno kok bisa ada di sini sih? Iya nih gue kenapa emangnya? Kaget lo? Gue udah bilang lo. Jangan pernah keluar rumah. Lo pikir gue nggak tahu? Lo berdua mau kemana? Hah? Ah, Bu, maaf Bu, gimana nih Bu? Jadi enggak ke rumah Rukiah Bu? Rukiah. Nggak ada Rukiah-Rukiahan. Jangan. Berani lo ya. Ayo. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Ampun, Mas. Sakit, Mas. Aduh, udah berapa kali gue bilang sama lu kan? Hah? Jangan percaya sama hal-hal klinik. Gak ada gunanya, tau nggak? Enggak, Bang. Itu bukan klinik. Mereka itu ustadz, Bang. Mereka nolongin aku pakai bacaan doa dari Al-Quran. Halah! Omong kosong, tau nggak? Mereka itu pakai kedok, baju ustadz, biar orang pada percaya. Dengerin gue ya. Mereka itu pemuja jin. Bang, jangan ngomong sembarangan, Bang. Kalau abang nggak ada bukti itu jatuhnya fitnah. Hati-hati, Bang. Ngomong apa lo, ha? Kurang ajar lo ya? Sejak kapan lo berani ngelawan gue? Kenapa sih Mas Beno selalu kasar sama Mbak Mona? Kalau kayak gini terus aku bakal laporin Mas ke polisi. Masuk. Masuk atau gue gambar lagi lo? Apa-apa? Lo ngomong apa tadi? Hah? Lapor polisi? Berani lo? Gua habisin sekalian lo sama kakak lo, mau? Kenapa sih Mas Beno jahat banget? Aku nggak bisa kayak gini terus, aku harus pergi dari sini. Bawa koper. Mau kemana lo? Cari kosan. Aku nggak betah tinggal di sini. Mau cari kosan? Yakin? Hah? Benar. Gak kasihan lo sama kakak lo yang penyakitan itu? Hah? Apa ada yang kasihan sama aku selama aku di sini? Hah? Ya, terserah.
Kalau mau pergi ya, silakan. Lo lihat aja, Sar. Lo nggak bakalan bisa pergi dari rumah ini. Lo itu milik gue. Pergi. Sarah, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mbak. Kamu serius mau ninggalin Mbak? Aku nggak punya pilihan lain, Mbak. Aku harus mikirin keselamatan aku juga. Aku takut sama Mas Beno karena makin hari kelakuannya makin aneh. Sarah, kamu gak kasihan sama Mbak? Kalau penyakit Mbak kamu, Mbak mau minta tolong sama siapa? Mbak stres mikirin masalah ini, Sar. Udah, Mbak. Aku nggak akan pergi. Aku nggak akan ninggalin Mbak. Makasih, Sar. Kamu mau tinggal di sini.